Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joseran. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Akun Instagram Advokatif Terhadap Pemenuhan Informasi Ringan Followers. Latar belakang. Kemajuan teknologi telah menciptakan suatu teknologi yang baru yang bisa disebut media baru. Instagram termasuk media baru yang bisa disebut media sosial. Media baru juga dapat digunakan untuk menginformasikan masyarakat umum dan sebagai sarana hubungan masyarakat yang efektif. Media sosial yang umum yang digunakan di Indonesia adalah Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, Line, Google+, LinkedIn, dan Pinterest. Menurut riset yang telah dilakukan oleh We Are Social, mengungkap bahwa Instagram menduduki peringkat ketiga dari keseluruhan media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan presentasi 86%. Dari sekian banyak akun Instagram yang mengunggah tentang informasi, saya lebih tertarik memilih akun vokatif. Unggahan dari akun vokatif adalah foto dan video yang berisi informasi, mulai dari kesuksesan artis, tokoh masyarakat, bencana alam, film internasional, lagu, dan kebijakan pemerintah. Akun vokatif sendiri telah memiliki pengikut yang cukup banyak, yaitu lebih dari 1,9 juta pengikut, dan sudah memposting foto dan atau video yang berjumlah 5.402 postingan per 10 Oktober tahun 2021. Rumusan masalahnya adalah bagaimana tanggapan responden mengenai akun vokatif, bagaimana pengaruh penggunaan akun Instagram advokatif terhadap pemenuhan informasi ringan followers, seberapa besar pengaruh akun Instagram vokatif terhadap pemenuhan informasi ringan followers. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tanggapan responden tentang akun vokatif, untuk mengetahui pengaruh penggunaan akun Instagram vokatif terhadap pemenuhan informasi ringan followers, untuk mengetahui seberapa pengaruh penggunaan akun Instagram vokatif terhadap pemenuhan informasi ringan followers. Manfaat penelitiannya adalah untuk mengetahui peran akun Instagram advokatif terhadap pemenuhan informasi ringan followers. Tujuan literatur. Jurnal terdahulu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Helen Hun dan Farid Rus di tahun 2018 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Akun Instagram @jkt_info terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi massa, media sosial, new media, Instagram, users and gratification, dan kebutuhan informasi. Menunjukkan hasil bahwa keempat teori tersebut memberikan hasil yang positif terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Sementara itu, Ram dan Semawan dan kawan-kawan pada tahun 2019 melakukan penelitian tentang pengaruh akun Instagram @teman_disabilitas_id dalam meningkatkan kesadaran followers terhadap difabel. Penelitian ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh akun berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan followers akun Instagram @teman_disabilitas_id karena isinya singkat, jelas, dan menarik. Elizabeth, Anatoly, dan Jenna pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Journalists Use of Social Media to Influence Public Opinion: The Citizen Perspective menunjukkan bahwa penggunaan media jurnalistik memiliki pengaruh yang sangat baik untuk menyatukan opini publik. Kemudian ada media sosial. Menurut Chris Herr, menjelaskan bahwa ada 4 komponen penggunaan media sosial yang biasa disebut 4C, yakni konteks, communication process, collaboration, dan connection. Kemudian ada users and gratification. Menurut Nuruddin tahun 2007, menjelaskan bahwa pengguna dapat memilih media yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna itu sendiri. Kebutuhan informasi. Ada 4 penjelasan pendekatan konsumen media sosial terhadap kebutuhan informasi yang disampaikan oleh Guha dalam Perdana Rizal dan Khadijah tahun 2016, yaitu Current Need Approach, Everyday Need Approach, Exhaust Need Approach, Catching Up Need Approach. Kerangka berpikir, variabel X, yakni konten media sosial akan mempengaruhi variabel Y, yakni mencari informasi. Hipotesis, tidak terdapat pengaruh konten akun vokatif terhadap pemenuhan kebutuhan informasi ringan followers. H-nya, terdapat pengaruh konten akun vokatif terhadap pemenuhan kebutuhan informasi ringan followers. Metode yang digunakan adalah pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif, paradigma penelitian menggunakan paradigma positifme. Objek penelitiannya adalah masyarakat yang mengikuti akun vokatif Instagram di Instagram pribadinya. Populasi dalam penelitian ini ialah masyarakat yang mengikuti akun vokatif dan di Instagram pribadinya, dan penarikan sampel menggunakan metode probability sampling dengan menggunakan simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, jenis penelitian yakni jenis penelitian sebab dan akibat, teknik analisis data yang akan dibantu oleh aplikasi SPSS, ada uji validitas, reliabilitas, normalitas, koefisien korelasi, koefisien determinasi, analisis linear sederhana, dan uji T. Prosedur analisis data. Tahap pertama membuat rancangan pertanyaan berupa kuesioner yang akan disebarkan kepada responden. Tahap kedua menyebarkan kuesioner. Tahap 3 melakukan analisis data yang didapatkan dari responden yang telah mengisi kuesioner. Pembahasan yakni validitas. Validitas dilakukan dengan cara uji nilai KMO.
validitas dapat dinyatakan valid apabila nilai KMO lebih besar daripada 0,50. Uji validitas X. Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai KMO MSA validitas X sebesar 0,744, yakni lebih besar dari 0,50. Untuk hasil anti-image-nya, diketahui dimensi informasi frekuensi 1 memiliki nilai KMO sebesar 0,817, frekuensi 2 0,772, dan frekuensi 3 adalah 0,673. Untuk dimensi mencari informasi, dimensi satunya adalah 0,697, untuk frekuensi 2-nya 0,817, dan frekuensi 3-nya 0,729. Untuk validitas Y, berdasarkan hasil pengolahan data, nilai KMO SMA-nya sebesar 0,682, yakni lebih besar daripada 0,50. Untuk hasil anti-image-nya, untuk mencari informasi, kolom pernyataan untuk dimensi frekuensi 1 adalah 0,685, frekuensi 2 adalah 0,673, frekuensi 3 adalah 0,687, dan frekuensi 4 adalah 0,680. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa seluruh item yang ada di variabel X dan Y dapat dinyatakan valid karena nilai MSA dan KMO-nya lebih besar dari 0,50. Yang kemudian adalah reliabilitas. Uji reliabilitas menurut Singarimbun dan Effendi tahun 2008. Hal ini dilakukan untuk mengukur apakah meteran tersebut dapat diandalkan. Penelitian ini menggunakan faktor Alpha-Kornbach yang dapat dinyatakan berhasil jika faktor reliabilitasnya lebih besar daripada 0,6 menurut Sedegar tahun 2013. Variabel X, nilai Alpha-Kornbach-nya sebesar 0,848. Untuk variabel Y, nilai Alpha-Kornbach-nya sebesar 0,758. Berarti dapat disimpulkan bahwa semua elemen penjelasan dalam keseluruhan variabel ini reliable atau konsisten sebagai dasar penentuan uji reliabilitas di atas dikarenakan nilai Alpha-Kornbach lebih besar daripada 0,6. Kemudian ada uji normalitas. Untuk uji normalitas akan menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov dengan nilai sigtelnya lebih besar daripada 0,02. Berarti data terdistribusi normal. Untuk nilai sigtelnya lebih kecil daripada 0,5, berarti data tersebut tidak berdistribusi normal. Berdasarkan keputusan yang dibuat oleh uji normalitas di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal karena nilai two-tailed-nya sebesar 0,200, yakni lebih besar daripada 0,5. Untuk pembahasan koefisien korelasi atau R-square. Dari tabel 13, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi R variabel independen untuk konten media sosial adalah 0,835. Artinya hubungan antara variabel X dan Y adalah 0,835 minus 1000. Ini adalah hubungan yang sangat kuat. Tabel 13 juga menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R-square ialah 0,698 dikarenakan kemampuan variabel bebas konten media sosial X sebanyak 69,8% dan sebanyak 30,2% dijelaskan faktor selain faktor variabel X. Artinya, dampak tersebut tidak dijelaskan dalam model regresi penelitian ini. Yang terakhir adalah uji T. Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa pengaruh variabel X dalam menjelaskan variabel variabel Y. Untuk penentuannya adalah nilai sig-nya lebih besar sama dengan 0,05, maka HA diterima. Sebaliknya, bila nilai sig-nya lebih kecil daripada 0,05, maka HA-nya diterima sebagai akibat adanya dampak variabel bebas pada variabel terikat. Menurut tabel 14, hasil uji T untuk variabel konten media sosial menghasilkan nilai 10,199 dan signifikansi sebesar 0,00. Artinya, nilai sig lebih kecil daripada 0,05 menunjukkan HA diterima dengan variabel konten media sosial X berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan informasi. Diskusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akun vokatif memiliki dampak positif langsung terhadap memenuhi kebutuhan informasi ringan followers.
Hal ini juga didukung oleh hasil analisis regresi linear sederhana dengan nilai konstanta 0,506, artinya jika nilai variabel X adalah 0, maka nilai variabel Y adalah 0,506. Kesimpulannya, hasil pengujian dibuktikan variabel bebas atau X berpengaruh sangat kuat terhadap variabel Y, ditunjukkan dengan hasil analisis koefisien korelasi. Ini bernilai 0,835 yang berarti 1000 melawan koefisien dari 0,835, mengartikan sangat kuat. Selain itu, konten media sosial mengandung pengaruh besar pada kebutuhan informasi. Hal ini dikarenakan hasil analisis koefisien determinasi atau R-square adalah 69,8% yang berarti pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 69,8%. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh nilai konstanta sebesar 0,835. Artinya, jika nilai variabel X adalah 0, nilai variabel Y adalah 0,835, maka hasil koefisien regresi sebesar 0,98. Bernilai positif menunjukkan setiap kenaikan 1% variabel X, variabel Y juga meningkat sebesar 0,98. Semakin tinggi konten media sosial X, semakin tinggi juga kebutuhan informasi Y. Sekian dan terima kasih.